Oke, selamat pagi. Kita sekarang mau melakukan perburuan. Oke, kita setting dulu alat-alatnya. Jeez. Mau pilih yang mana? Silahkan. Monggo dipilih. Mau memburu ikan gabus. Waktunya berburu, Pak Chandra. Waktunya berburu ikan gabus. Ini kan airnya pada banyak, jadi kita mau berburu. Ini kita mau setting alat-alatnya dulu di tempatnya ahlinya. Nah, ini di tokonya ya. Alat senjata sih. Kalau yang milik saya yang ini yang biasa pakai dipompa. Nanti alatnya pakai ini. Nah, ini pakai benang. Senjatanya nanti pakai ini. Pelurunya. Ini. Berbagai macam peluru. Iya betul, kan ini kan tembak ikan bukan tembak burung, Mas. Ini kita mau men-setting tembak. Saya ini mau tak setting tembak ikan. Nih nanti pelurunya kayak gini, dimasukkan sini. Tapi ini kebesaran nih. Yang kecil, pelurunya yang kecil, mungkin ini masuk nggak ya? Nggak masuk, berarti harus kecil ini. Pelurunya yang kecil. Pelurunya yang peluru kecil. Di setting yang kecil. Ning sawah ya, Pak. CN. Yuskris, Mas Yuskris. Kelasnya kita belum mulai, Mas. Ya, sebetulnya mau saya mulai tapi baru sedikit orang.
Mau nembak sama Mas Mif Rohan karo Mif, tapi nyeteng dulu, nyeteng tembaknya. Sebetulnya itu tembak burung tapi tak seteli tembak ikan, tak ganti. Mau ganti tembak yang tembak ikan. Mas Yuskris juga bisa bertanya di sini loh. Dasar-dasarnya itu sama sebetulnya. Bertanya di sini nggak masalah, malah enak. Bedil kutuk Mas, bedil kutuk, nila kutuk, iwak kutuk, kan gabus gitu loh. Bedil kutuk. Tadi malam kan ada orang bertanya itu, dia itu sudah ikuti banyak guru, terus juga mengikuti ya banyak guru, tetapi tidak, masih bingung gitu. Dia masih bingung. Kemudian ini ya kasihan kalau bedil burung, karena ya bener kasihan. Aku sekarang nggak pernah bedil manuk, bedil burung nggak pernah. Masalahnya ya kasihan iku. Nah ikan kan jelas kita butuh untuk dikonsumsi, dimakan, milih ikannya yang besar itu memang jelas dimanfaatkan kan. Terus setelah saya jelaskan tuh sekitar 2 hari. Jadi kemarin malam tuh saya suruh praktek. Tadi malam itu dia sudah mengalami perubahan. Padahal sama guru-guru yang lain juga dia bingung gitu loh. Dan dia belum bisa mengendalikan emosinya dan sebagainya ya. Pokoknya masih rancu semua lah intinya, seperti itu. Kemudian ketemu saya, terus coba saya kasih penjelasan di WA chat itu, terus kemudian ya agak-agak paham. Terus kemudian pokoknya saya suruh praktek gitu. Terus praktek ya hari kedua memang sudah ada perubahan, udah tenang, udah beda gitu loh, udah beda ya, udah tenang, udah beda. Dia sendiri bingung kenapa bisa berbeda. Biasanya kalau marah itu sampai 2 hari 3 hari katanya, sampai matanya tembem. Tapi ini saya suruh praktek dengan meditasi kesadaran, tiba-tiba marahnya itu seketika aku langsung hilang gitu loh. Jadi nggak lama-lama, jadi nyut hilang gitu ya. Emang seperti itu sebetulnya, karena tidak terikat oleh pikiran bawah sadar. Ketika orang sudah mulai praktek itu, semua emosi itu tidak terjebak di dalam pikiran bawah sadar, tetapi dia langsung keluar. Dia tidak membentuk program di situ. Masuk, emosi itu masuk ya terus keluar gitu loh. Seperti siklus pertumbuhan pohon atau siklus pertumbuhan binatang. Pohon lah ibaratnya ya. Tumbuh besar mati, tumbuh besar mati, kan seperti itu. Jadi meditasinya itu berfungsi untuk tidak menekan pertumbuhannya. Jadi dia kemudian lepas sehingga prosesnya menjadi cepat itu, menjadi seketika. Jadi tumbuh tidak dihalang-halangi, cepat besar, kemudian cepat mati gitu loh. Seperti itu kira-kira. Jadi awal untuk membangkitkan kesadaran itu ya dari tenang dulu. Ketika sudah praktek otomatis tenang. Jadi misalkan yang ikut kelas saya nggak mengalami kesadaran pun minimal tetap kehidupannya berubah, minimal tenang. Kayak Mas Chandra dulu juga sama katanya.
Bahkan dia itu baru 3 hari setelah daftar ikut kelas khusus saya itu yang berbayar itu di WA. Ya terus langsung seketika 3 hari itu mengalami perubahan. Padahal belum praktek. Di situ belum saya sebutkan caranya dan sebagainya, bahkan belum praktek ya, belum praktek. Di situ belum praktek, jadi masih dasar-dasarannya saja ya. Tetapi kenyataannya berubah. Dulunya yang temperamental, dulunya yang tidak tahu kesalahan. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan, tapi kita merasa benar gitu loh. Kita merasa benar, kita merasa yang salah itu orang lain gitu loh. Yang salah itu keluarganya, istrinya mungkin, atau orang tuanya gitu. Kadang kita menganggap seperti itu karena anggapan kita yang salah. Tetapi saat itu dia mengalami perubahan, dalam arti dia bisa melihat yang salah itu siapa, yang benar itu siapa, yang tidak pas itu siapa gitu. Dia itu jelas gitu. Sehingga kemudian dia menyadari dan akhirnya ya tiba-tiba mengalami ketenangan gitu loh. Bahkan sampai sekarang katanya nggak pernah mengalami konflik, tidak pernah mengalami konflik lagi, ya sudah enjoy gitu loh, sudah selesai konfliknya di dalam di luar itu sudah selesai, hanya tinggal mengembangkan lagi dan ini ya mengembangkan lagi dan apa ya, untuk mencapai titik yang disebut dengan kesadaran murni, untuk mencapai titiknya, fase titiknya yang ketemu aha-nya itu loh, ibaratnya aha gitu ya, ini gitu loh, ternyata ini gitu, ketemu aha-nya itu ya, kliknya itu loh, ketemu kliknya sampai proses mengalami itu ya, sampai proses mengalami. Dan ini pun memang banyak yang ikut kelas saya itu mantan pelaku tarekat juga sebetulnya ya. Dia sudah ke tarekat A, ke tarekat B. Bahkan saya dulu juga sama sebetulnya. Bukan saya ini ya. Ini saya bicara kenyataan bahwa yang ikut kelas saya dulunya itu ya pengamal tarekat juga, dan lama gitu. Kebanyakan lama. Kalau nggak gitu ya orang-orang spiritual. Kalau nggak gitu ya orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang ingin mencapai kesadaran melalui jalur lain ya, seperti kejawen atau apa, itu banyak yang seperti itu, dan itu sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ya, dan tidak menemukan titiknya. Tetapi di sini kita mencoba untuk memberikan satu rangkaian meditasi atau satu rangkaian amalan yang singkat padat gitu, yang singkat padat, gak bertele-tele dan langsung intinya gitu. Nggak perlu melalui fase-fase, proses-proses yang rumit gitu, fase-fase proses yang rumit. Jadi betul-betul ini instan ya, bisa dikatakan instan, langsung ke sasarannya seperti itu. Nah, kemudian apa ya, ya itulah kemudian yang menjadikan setiap pengamalnya atau setiap orang yang menjalankan teknik itu ya memang tetap mengalami pencerahan gitu loh, walaupun entah berapa persennya ya. Bahkan banyak yang mengalami aha, dalam arti aha itu begini, ternyata juga seperti ini ya, simple ya gitu, aha gitu ya, ternyata cuman gini, kenapa dulu saya dibikin rumit-rumit gitu, seperti itu ya. Jadi kemudian menemukan titiknya, menemukan kondisi mungkin tenang, bahagia, mungkin banyak perubahan yang terjadi dalam hidup dan sebagainya ya. Itu efeknya sebetulnya, efek sampingnya dari orang menjalankan teknik kesadaran. Nah, itu hanya bonus-bonusnya saja, ibaratnya ya kayak efek samping lah ibaratnya gitu, bukan tujuannya sebetulnya. Tetapi kadang kan orang itu dianggap sebagai tujuannya, ya gak masalah gitu. Dia bertujuan untuk hidupnya tenang, tentram dan sebagainya, nyantai. Jadi seperti itu. Karena teknik-teknik itu sudah teknik yang intinya inti gitu loh.
Yes, itu yang tidak bulat-bulat, tidak ribet-ribet, tidak muter-muter gitu. Kita mencoba untuk bikin satu teknik, satu amalan atau satu laku itu yang nggak muter-muter gitu. Ya nggak bertele-tele, yang kita membuang sampah-sampahnya. Sampah-sampah itu apa? Sampah-sampah itu ya kayak ilmu itu, pembelajaran, teori-teori yang tidak penting, yang tidak perlu disampaikan. Kita tidak menyampaikan itu, kita hanya menyampaikan sesuatu yang inti-inti saja, yang kemudian inti itu harus dijalankan. Jadi ini adalah ilmu praktek ya, bukan ilmu teori, bukan ilmu apa ya. Saya jarang membahas teori. Nah, teori ini teori itu saya jarang bahas, kecuali hanya untuk hiburan sebetulnya. Jadi ketika saya membahas itu hanya untuk pengetahuan sebetulnya. Jadi banyak orang yang memberikan satu ajaran itu bukan intinya, tapi yang diajarkan pengetahuannya. Jadi dikasih tahu pengetahuan tentang jati diri, tentang apa gitu. Itu hanya informasi sebetulnya, dan itu sebenarnya nggak penting, itu racun. Jadi informasi, saya menganggap informasi itu racun. Jadi ketika Anda ingin mengalami kesadaran, ya berjalanlah lewat teknik. Tekniknya apa? Milih teknik yang cocok untuk Anda, itu teknik apa misalnya. Nah, Anda fokus di situ aja, teknik itu. Nggak perlu apa ya, banyak pemahaman, nggak perlu banyak pemahaman. Mulai dari nol, mulai dari bodoh, mulai dari tidak tahu sama sekali. Nah, ketika Anda mendapatkan pengalaman Anda sendiri, disitulah Anda baru bisa bicara. Oh begini toh, rasanya kok begini, oh artinya begini. Nah, baru pikiran itu menyimpulkan. Kalau orang yang cerdas, dia ketika punya rasa, punya pengalaman, dia bisa mengekspresikannya dalam bentuk ucapan, dalam bentuk teori, dalam bentuk artikel, dalam bentuk rumus-rumus, dalam bentuk pengetahuan spiritual seperti itu ya. Tetapi untuk orang yang kurang dalam hal pikirannya, atau orang yang tidak mampu menyampaikan, ya tidak bisa gitu loh. Tetapi itu nggak masalah, karena yang penting adalah mengalami, bukan menyampaikan sebetulnya. Menyampaikan itu hanya untuk orang lain, dan mengekspresikan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk rumus, dalam bentuk satu teori, satu pengetahuan, itu sebenarnya nggak penting sebetulnya. Nggak penting, itu kan pengetahuan sebetulnya, nggak penting. Yang penting adalah mengalami. Makanya ada beberapa orang yang mengalami tapi nggak bisa cerita aja lah. Ya pokoknya gitulah, dia nggak bisa cerita karena memang pengalaman itu tidak harus diceritakan sebetulnya. Dan semisal pun diceritakan, ceritanya itu pun tidak mewakili dari kebenaran apa yang dirasakan, apa yang dialami sebetulnya. Beda ketika itu semua pengetahuan atau semua ilmu, semua ajaran, semua kebenaran, sebuah kesadaran atau sebuah kebenaran, ketika itu sudah disampaikan, itu sebetulnya menjadi racun. Atau ketika walaupun sebenar-benarnya Anda mengalami, kalau Anda ceritakan, itu sampah itu loh. Atau bahasanya apa ya, itu bukan lagi sebuah kebenaran gitu loh. Itu sebuah persepsi. Kebenaran yang Anda ungkapkan menjadi sebuah persepsi, seperti itu. Jadi apapun namanya itu jika bisa diucapkan, itu bukan kebenaran. Jadi gitu ya, apapun namanya, tinggi apapun, sebenar apapun, kalau itu diucapkan atau bisa diucapkan, itu bukan kebenaran. Jadi saya ngomong seperti ini, itu saya bukan ngomong kebenaran sebetulnya, karena kebenaran tidak bisa diucapkan. Kesadaran itu, pengalaman itu nggak bisa diucapkan sebetulnya. Ketika diucapkan, itu sudah menjadi sebuah persepsi. Itu adalah konsep pikiran sebetulnya, konsep pikiran, atau disebut dengan, misalnya gini, Anda minum kopi, kemudian Anda mengatakan bahwa kopi itu pahit ya. Kopi itu pahit. Ketika Anda berkata kopi itu pahit, yang Anda ajak bicara itu dia nggak bisa merasakan pahit. Nah, ketika dia seumur hidup belum pernah merasakan kopi, maka pikirannya akan nebak-nebak itu. Pahit itu seperti apa sih? Nah, pikirannya kemudian mencipta, oh, pahit itu kira-kira seperti ini, kira-kira seperti ini. Ketika seumur hidup tuh belum pernah minum kopi gitu, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang sampah ya.
Jadi kebenaran atau kesadaran atau pengalaman sebenar apapun, sebaik apapun, sevalid apapun, ketika itu bisa dikatakan itu bukan kebenaran. Jadi orang yang ngomong tentang kesadaran itu bukanlah pembicaraan, itu bukan kebenaran seperti itu. Pembicaraan itu tidak asli ibaratnya gitu. Karena sudah berbentuk kata, sudah berbentuk kalimat. Apapun kalau sudah berbentuk kata itu sudah tidak murni lagi gitu. Walaupun kesadaran murni yang dibicarakan. Yang dibicarakan kesadaran murni, tapi kalau itu bisa dibicarakan, bisa diungkapkan, itu bukan murni lagi gitu. Itu sudah menjadi sebuah persepsi masing-masing, dan setiap persepsi tentunya berbeda gitu loh. Ya mungkin ada kesamaan dikit-dikit ya. Tapi orang cara mengungkapkannya kan setiap kepala berbeda. Anda minum kopi, saya minum kopi, kita sama-sama mengalami, tapi ungkapannya pasti berbeda gitu loh. Apalagi saya kopi pahit, Anda kopi mix, nah, pasti berbeda lagi. Kan seperti itu kan. Sama-sama kopi loh, sama-sama kopi, sama-sama merasakan, sama-sama mengalami. Itu pun yang sama-sama mengalami loh. Apalagi yang textbook, yang tidak pernah mengalami, kemudian dia menyampaikan, wah tambah acur ya ibaratnya kayak gitu. Itu yang sama-sama mengalami, sama-sama tahu, sama-sama mengerti, sama-sama bisa merasakan. Itu aja ketika diungkapkan, kata-katanya sudah beda antara kepala saya, otak saya, dan otak mereka gitu loh, otak orang lain. Makanya setiap kepala itu punya otak yang berbeda gitu loh. Dan kebenaran itu tidak ada di otak gitu loh. Walaupun saya menyampaikan kebenaran, ketika kebenaran yang saya sampaikan itu dalam bentuk kata, sudah dalam bentuk kata, maka itu bukan kebenaran. Itu adalah proyeksi pikiran saya sendiri sebetulnya yang menerjemahkan pengalaman yang pernah saya alami, kan seperti itu. Tapi penerjemah itu tidak sama dengan yang diterjemahkan, tentunya berbeda sekali gitu loh. Ya, tentunya berbeda sekali. Jadi kebenaran yang dikatakan, yang diungkapkan, yang dituliskan, itu adalah kebenaran yang tidak murni sebetulnya, atau kebenaran yang tidak benar sebetulnya. Jadi kebenaran itu tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dikatakan. Bisanya hanya kita memberikan satu teknik, kemudian Anda mengalaminya sendiri. Nah, ketika Anda mengalaminya sendiri, Anda memunculkan bahasa yang berbeda lagi, memunculkan satu konsep yang berbeda lagi, satu teori yang berbeda lagi. Makanya konsep guru satu dan yang lain itu pasti berbeda. Makanya kalau Anda berguru dengan banyak guru tuh ya memang cenderung akhirnya bingung gitu. Mending satu. Kalau satu malah nggak bingung. Satu yang menurut Anda sesuai dan cocok, selesai ganti satunya, selesai ganti satunya, itu malah nggak apa-apa. Selesai ganti satunya. Kira-kira seperti itu, karena setiap guru tuh punya konsep yang berbeda, dan itu nggak salah sebetulnya. Ya ada yang salah sih, ada yang merekayasa, ada yang sebetulnya dia belum mengalami tapi dia sok-sokan mengalami dan dia cerita kemana-mana itu ya. Ada seperti itu, ada yang sok-sokan kayak gitu ada. Tapi ya itu tadi, satu kebenaran walaupun benar, walaupun kenyataan, kalau diungkapkan itu sudah bukan kebenaran lagi. Karena kebenaran tidak bisa, atau kenyataan kebenaran tidak bisa diwakili menggunakan sebuah kata sebetulnya. Ya betul, kebenaran itu alami dari diri masing-masing, betul. Misalnya Anda, ya itu tadi, misalkan Anda Anda naik mobil, kemudian Anda cerita pada orang tentang sensasinya naik mobil, itu kan kalau Anda cerita sama orang yang belum pernah naik mobil, dia akan bingung gitu loh, gimana sih, mungkin dia menerka-nerka gitu ya, tapi dia nggak bisa, dia tidak akan mengerti sesuai dengan yang Anda rasakan. Anda nggak bisa transfer rasa ibaratnya gitu. Anda hanya bisa transfer teori, transfer kata-kata, tapi
rasanya tidak akan sampai, pengalaman itu tidak akan sampai kepada orang yang belum pernah mengalami seperti itu. Makanya kemudian banyak teknik kita kasih teknik gitu. Kamu nggak usah tanya kebenaran, tapi praktekkan ini. Makanya saya jarang mengungkapkan hasil-hasil dari pengalaman spiritual, karena itu apa ya, karena itu perspektif. Kalau sudah dikatakan gitu, pengalaman orang itu beda-beda itu. Sudah menjadi sebuah perspektif, sudah menjadi pikiran gitu. Sudah menjadi sebuah konsep pengetahuan gitu. Makanya beda ya, orang yang textbook sama orang yang mengalami itu beda. Walaupun saya textbook, tapi saya keluar dari buku, saya out of the box. Saya keluar dari guru-guru yang pernah saya baca, guru-guru yang menulis itu ya. Walaupun saya juga belajar dari mereka, tapi tetap saya keluar gitu loh. Saya nggak pakai teori mereka, nggak pakai konsep mereka, nggak pakai pengalaman mereka kayak gitu. Contohnya apa ya? Banyak ya konsep-konsep yang bertentangan antara saya dan dari buku-buku yang saya baca itu. Saya bukunya berkata A, saya B gitu loh. Bukunya berkata C, saya D gitu. Maka kadang orang itu, kalau orang yang textbook itu dia pasti pengalamannya itu tidak jauh dari bukunya. Itu berarti pertanda bahwa dia itu belum mengalami secara benar. Dia belum keluar, dia belum membakar buku-bukunya. Jaju izin share ya, oke. Jadi orang yang textbook itu pasti dia itu sama dengan buku yang dia baca. Bukunya berkata A, dia juga A. Misalnya gini, Osho itu kan pernah berkata ya, Osho pernah berkata dia itu menciptakan komune, bahasanya komune itu seperti komunitas itu ya. Dia tidak menciptakan sebuah sebuah ikatan, dia hanya menciptakan komune, dan itu nggak berbayar gitu. Itu nggak berbayar ya. Bahkan dia nggak pernah mentarif, dia tidak pernah menyuruh muridnya untuk membayar dengan ilmu yang diajarkan oleh dia. Nah kalau kita yang orang textbook, maka kita akan sama dengan dia gitu. Kalau nggak sama, salah gitu. Nah itu loh, orang yang textbook itu dia takut untuk keluar dari buku, karena kalau nggak sama berarti salah itu. Nah kemudian kenyataannya saya juga bikin kelas, saya juga ada kelas berbayar, kan beda sudah ya. Osho membuat komune, saya tidak, seperti itu. Nah orang yang textbook biasanya sama, gurunya membuat komune, dia bikin komune. Gurunya bikin kopdar, dia bikin kopdar. Gurunya nggak mentarif, dia juga nggak berani mentarif. Gurunya nggak bayar, dia juga nggak bayar gitu, misalkan ya. Apalagi pokoknya textbook itu orangnya niru plek. Kalau nggak sesuai berarti salah. Dia punya pedoman, dia punya tongkat yang harus, atau dia punya Google Map ibaratnya, dia harus sama dengan Google Map tersebut. Kalau saya enggak, saya cenderung untuk eksplorasi sendiri dan dari diri saya sendiri. Walaupun dasar-dasarnya memang ada yang dari orang lain, tetapi itu hanya sebagai dasar, sebagai pondasi, sebagai landasan ya, bukan sebagai sesuatu hal yang kemudian menjadi tongkat dan saya ikuti dan kemudian saya 100% pada dia. Enggak seperti itu gitu. Makanya orang-orang yang ikut kelas saya pun saya ajarkan untuk tidak textbook dengan saya gitu loh. Silakan bikin eksplorasi sendiri, silakan bikin ilmumu sendiri, silakan bikin jalanmu sendiri, silakan bikin pola pikirmu sendiri, silakan bikin semuanya. Tidak harus sesuai dengan saya ya, tidak harus sesuai, tidak harus sama, tidak harus niru, tidak harus ya seperti itulah. Jadilah dirimu sendiri ibaratnya. Dirimu itu bukan saya gitu loh, ngapain jadi saya gitu, dan jangan mengidolakan saya gitu. Jadilah dirimu sendiri. Teori-teori yang saya katakan itu sampah semua.
Kamu tuh nggak harus percaya dengan teori saya, nggak harus percaya dengan kata-kata saya, dengan semua konsep pikiran saya. Itu semua konsep. Be yourself, betul. Semua yang saya katakan tuh sampah. Ya, saya katakan ya, semua yang saya katakan itu sampah. Kecuali sebuah teknik. Yang tidak sampah itu hanya teknik, dan teknik yang praktis ya. Contohnya mengamati, contohnya apa? Itu kan teknik sebuah jalan, sebuah jembatan, sebuah kapal untuk mencapai sesuatu. Nah, itu Anda jalankan tekniknya. Itu aja sebetulnya. Nah, ketika Anda berjalan, Anda menemukan sesuatu. Nah, itu sesuatu yang Anda temukan itu milik Anda sendiri, bukan milik saya, bukan pengalaman yang saya alami gitu. Walaupun mungkin sama, tapi Anda pasti mengungkapkannya berbeda. Contohnya gini. Saya membahasakan bahwa semesta dan kita itu seperti alam kecil dan semesta itu alam besar misalkan ya. Atau saya pernah membahasakan bahwa kita itu adalah sebuah cermin bagi alam semesta gitu. Atau alam semesta itu cerminan kita itu. Kita itu cermin. Atau seperti itu ya. Nah, kemudian Anda menemukan bahasa lain. Anda praktek tekniknya, kemudian Anda mengalami bahwa itu bukan cermin gitu. Misalkan. Itu bukan cermin, tetapi itu adalah corong. Kita itu corong misalkan. Kita itu corongnya semesta gitu. Semesta berkata A, kita A. Semesta berkata B, kita B. Kita itu corongnya semesta. Ya benar gitu. Anda akan berani dan bisa mengungkapkan sesuai dengan ala Anda sendiri sebetulnya. Itu yang saya mau. Saya tidak ingin merubah Anda menjadi saya atau mengikuti ala-ala saya, enggak sebetulnya. Tapi saya ingin menjadikan Anda yang ikut kelas saya itu menjadi dirinya sendiri, sesuai dengan dirinya sendiri, dengan konsepnya sendiri, dengan pengetahuannya sendiri. Walaupun dari akar yang sama, tapi tidak harus sama ya. Kita dari akar yang sama tapi harus berbeda. Jangan sama. Ya, jangan sama. Karena orang itu sebetulnya secara lahiriah tidak sama, secara manusiawi, secara alami itu nggak mungkin sama. Kalau Anda sampai sama berarti Anda duplikat, Anda fotokopi, kan seperti itu. Anda fake bahasanya ya. Jadi ya Yosef itu ya, jadilah dirimu sendiri sesuai dengan apa yang. Nah, bagaimana untuk menjadi diri sendiri dalam hal kesadaran? Caranya gampang, sebetulnya. Yaitu tadi, ketika Anda ya pertama gini, bersihkan memori Anda dari semua konsep saya, konsepnya si A, konsepnya si B, semua konsep, semua pengetahuan. Anda pernah dikasih tahu apa tentang kesadaran? Misalnya cakra itu ada 9, jangan percaya misalkan seperti itu. Bukan tidak percaya, tapi lampaui, mbah kono, terserah, aku nggak mau tahu. Kamu jangan mau tahu bahwa cakra itu ada 9. Kan kamu nggak membuktikan sendiri, ya kan? Kebanyakan orang 90% ketika ada teori bahwa cakra itu ada 9 atau ada 7, dia langsung percaya, dan dari kepercayaannya tersebut muncullah satu persepsi. Padahal dia nggak tahu, dia nggak merasakan, dia nggak tahu, dia nggak paham, dia nggak pernah membuktikan, asal percaya. Nah itu loh ya. Jadi awalnya adalah bodoh dulu sebetulnya. Bodoh itu bukan nggak tahu ya. Bodoh itu ya nggak mungkin kita menjadi bodoh sepenuhnya, karena sejak kecil kita ditanamkan pengetahuan. Bahkan kita belajar buku-buku meditasi, kita belajar dari orang-orang tercerahkan, kita sering baca. Jadi semakin banyak bacaan Anda, semakin banyak konsep Anda, semakin banyak pengetahuan Anda, semakin banyak guru Anda itu sebenarnya menumpuk sampah sebetulnya di otak Anda gitu. Nah, itu harus Anda nolkan gitu. Walaupun otak penuh dengan sampah, penuh dengan pengetahuan, tapi nol. Walaupun di sini ada pengetahuannya, tapi Anda harus merasa bahwa ya wes lah, ibaratnya. Jangan memakai kepercayaan konsep apapun, ibaratnya gitu ya. Jadi diawali dari bersih dulu, bersih dari semua konsep, bersih dari semua teori, bersih dari semua pemahaman, bersih dari segala pengetahuan apapun tentang apapun,
yang berkaitan dengan kesadaran atau berkaitan dengan meditasi. Kamu nol, bersih, berjalan dari tidak tahu sama sekali tentang apa itu kesadaran, tentang apa itu meditasi, tentang konsep cakra, tentang konsep apa sah, tentang konsep Tuhan misalkan. Jangan kamu sok-sok tahu gitu ibaratnya, dan jangan merasa tahu, dan walaupun tahu ya pura-pura nggak tahu lah ibaratnya, pura-pura nggak tahu, pokoknya aku nggak tahu, nggak mudeng tentang itu semua, nggak peroh ibaratnya. Nah dari situ Anda kosong, Anda zero. Nah dari zero itu kemudian Anda praktek. Nah dari praktek itu akan muncul pengalaman. Nah itu loh, itu ilmu Anda gitu loh, itu pengetahuan Anda, itu akan menjadi konsep Anda sendiri, itu akan menjadi cikal bakal dari gaya Anda sendiri gitu. Seperti itu ya. Jadi menjadi gaya Anda sendiri. Kemudian ketika gaya Anda tidak sama dengan gaya konsep di saya, atau konsep di guru lain, atau di konsep dimanapun, ternyata itu berbeda dan berseberangan, Anda tidak harus mengikuti konsep umum. Anda jangan takut untuk terus percaya diri dan yakin dan menghormati ciptaan Anda sendiri, menghormati pengalaman Anda sendiri, walaupun pengalaman itu entah benar atau salah. Anda jangan mau tahu, nggak ngurus. Bener ya monggo, salah ya nggak ngurus. Yang penting ini kebenaran saya, inilah aku, inilah pengalaman yang saya alami itu seperti ini gitu loh, bukan seperti yang kamu alami gitu loh. Makanya orang itu kadang-kadang sudah belajar kesadaran, dia juga sudah sedikit banyak mengerti, tetapi dia biasanya gini, ketika dia mengalami kondisi pengalaman di tengah perjalanan itu kondisinya A, kemudian ada konsep B, nah dia itu mematikan pengalamannya sendiri, dia merasa pengalamannya ini salah gitu loh, pengalamannya salah, yang benar tuh yang B, maka kemudian dia mengikuti yang B. Nah itu karena dia tidak menjadi dirinya sendiri, dia tidak percaya pada dirinya sendiri, dia lebih percaya konsep, percaya pengetahuan, percaya pada rumus-rumus yang ada di luaran, yang bersebaran, yang bertebaran, yang banyak sekali konsep itu. Dan itu nggak salah sebetulnya, konsep banyak itu nggak salah, karena setiap kepala itu pasti punya konsep. Nah konsep itu ketika dikeluarkan ya jadi banyak, jadi jutaan konsep ya, itu nggak salah. Yang salah itu ketika Anda bingung dan Anda mengikuti konsep A, konsep B, konsep C, ya akhirnya nggak jadi kan. Anda hanya berkeliaran dari satu zona ke zona yang lain, dari satu zona, dari guru satu ke guru lain, dari guru satu ke guru lain, guru satu guru lain, dan nggak selesai. Anda jadi menjadi murid terus lamanya, nggak pernah Anda bisa jadi guru gitu. Anda hanya jadi murid. Makanya saya tuh nggak banyak guru sebetulnya. Di kelas meditasi saya nggak punya guru, karena sejak awal saya sudah sekitar 3 tahun lebih kalau nggak salah, kehidupan saya itu mengikuti insting saya sendiri. Saya nggak percaya dengan konsep di luar gitu. Dulu sebelum saya tercerahkan, sebelum ketika saya pikiran saya masih kacau, masih bingung, pun saya sudah mengikuti insting saya, intuisi saya sendiri, tidak mengikuti orang lain. Mau dikatakan benar ya terserah, mau dikatakan salah terserah, gak ngurus itu. Yang penting inilah kebenaranku saat ini ya, saat ini loh. Karena kebenaran itu bisa berubah, saat ini A, besok bisa B, dengan sebuah pengalaman yang berbeda gitu loh. Tetapi kalau saat ini ya saat ini, kebenaranku saat ini adalah A misalnya, ya kamu pegang betul itu, kamu pegang betul, jangan mau terkonsep, jangan mau terpedaya oleh rayuan-rayuan artikel atau mungkin pengetahuan yang wow. Jangan percaya ibaratnya. Bukan berarti kita menolak ya, tidak menolak, bukan menolak pemahaman orang lain, tetapi kita juga menghargai pemahaman orang lain karena itu juga hasil kreasi orang lain. Tetapi kita tidak harus mengikutinya, kecuali itu cocok, ngepasi, kebetulan pas. Nah ngepas ini bukan karena kita ini ya, bukan karena kita mengikuti dia gitu loh, karena kebetulan kita juga mengalami kondisinya sama. Loh saya kok mengalami gini, loh kamu kok ya sama, cuman aku bahasanya gini.
Nah, kamu bahasanya begitu, ya wes. Oh berarti sama. Oke. Kamu tidak pernah mengikuti siapapun. Makanya ketika saya bertemu dengan orang-orang yang berkesadaran yang lain, itu malah saya melihatnya cuman bahasanya yang berbeda gitu loh. Saya mengalaminya kok pakai bahasa intuisi gitu loh. Insting, intuisi. Tapi kalau orang lain mengatakan tuh Nur Muhammad, ya mau nggak? Oh itu tuh Nur Muhammad ternyata. Oh itu. Jadi cuman bahasanya aja yang berbeda, tapi kita mengalami, kita sudah mengalami, cuma nggak tahu namanya gitu loh. Ya kita mengalami tapi nggak tahu namanya. Nah di luaran itu orang tuh banyak bikin nama gitu loh. Nur Muhammad lah, apalah, intuisi lah, insting lah, apalah, itu kan nama. Nah, nama itu menjebak kalau kita tidak mengalaminya sendiri gitu. Makanya yang penting adalah sebetulnya berjalan melalui satu teknik yang Anda yakini. Ibarat rumah, kalau sudah cocok ya sudah di situ terus. Teknik itu diasah terus. Itu aja, jangan pindah-pindah. Jangan suka dengan banyak pengetahuan, intinya gitu loh. Saya itu berpegang pada hanya satu teknik sebetulnya, tidak banyak teknik. Saya tidak mau banyak teknik. Saya juga tahu banyak teknik tapi saya nggak mau mengamalkannya. Saya hanya mengamalkan satu teknik dan itu saya lakukan terus sampai saat ini. Yaitu teknik pengamatan pikiran, perasaan dan tubuh. Itu yang saat pertama kali saya cocoknya di situ. Makanya Anda harus punya teknik khusus yang betul-betul Anda cocok ke situ dan jangan pindah-pindah gitu loh. Jangan pindah-pindah. Kalau Anda pindah-pindah Anda nggak jadi gitu loh. Anda hanya mengumpulkan pengetahuan. Anda menjadi orang pinter nanti malah mengumpulkan pengetahuan. Ya, dari pengetahuan si A, ala ini, ala Krishna, ala ini, ala Osho, ala Jiddu Krishnamurti, ala bang ini, bang itulah. Kemudian Anda rangkum-rangkum masuk di otak Anda, jadi pemikiran, dari pemikiran diolah menjadi konsep, kemudian Anda tuliskan dalam bentuk artikel. Itu Anda malam-malam jadi tukang fotokopi nanti. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebetulnya kebanyakan itu lahir dari pengalaman yang saya alami gitu loh. Saya ngalami kemudian saya tuliskan. Oh ternyata kok seperti ini. Saya alami, saya tuliskan. Entah pengalaman itu yang saya tuliskan itu benar atau salah ya nggak tahu gitu loh. Saya nggak berani mengatakan itu benar 100% dan salah 100%. Ya pokoknya gitu pengalamannya gitu loh. Nah, kadangkala pengalaman yang kita alami itu sesuai dengan pengalaman orang lain yang sudah tertuliskan dalam sebuah artikel gitu. Sehingga itu tuh klop cocok sama, sehingga kemudian saya nggak perlu nulis artikel lagi, makanya kadang-kadang saya kupas gitu. Saya kupas, ngapain saya bikin sendiri karena itu sudah ada dan pengalamannya sama dan ya memang seperti itu gitu. Ngapain bikin lagi? Nah, itu. Akhirnya saya kupas itu. Yang ketiga ada artikel saya juga yang menjebak ya. Artikel saya itu banyak warnanya, ada yang menjebak juga, ada yang memang saya bikin artikel itu sengaja memang artikelnya itu salah gitu loh. Saya sendiri tahu kalau artikel itu salah, ilmunya salah, bukan salah ya, tidak pas lah ibaratnya, tidak pas, dan sengaja saya bikin. Jadi artikel saya yang saya bikin itu tidak semuanya benar menurut saya itu. Saya pun ada yang banyak juga yang ini salah tapi memang sengaja tak post gitu loh. Sengaja saya post gitu. Agar orang itu memahami. Agar orang itu dengan pancingan itu dia sadar enggak gitu loh. Bahwa artikel ini salah gitu loh. Pengetahuan ini salah gitu. Terhanyut enggak? Kan seperti itu. Jadi apa ya? Hiduplah berdasarkan insting dan intuisi, jangan berdasarkan pikiran. Sebetulnya itu ya. Jangan berdasarkan pikiran, berdasarkan insting dan intuisi. Bahasa saya seperti itu ya. Karena saya mengungkapkannya dengan kata-kata itu. Jadi tidak bisa dengan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi ya. Saya bahasanya insting, intuisi, itu aja selesai. Nah, insting, intuisi itu dari rasa. Rasa yang tidak tercampuri oleh pikiran gitu. Jadi rasa, pikiran, kesadaran, rasa, pikiran. Pikiran itu sebetulnya apa ya? Pembantu sebetulnya. Pikiran itu pembantu atau karyawan
perasaan itu manajer, kesadaran itu ownernya yang punya. Jadi kesadaran itu ownernya, kesadaran itu ownernya, insting intuisi itu manajernya atau CEO-nya bahasanya. CEO-nya itu yang menjalankan pabrik, menjalankan semua kebijakan itu CEO. Itu insting intuisi, CEO yang bergerak itu CEO. Kalau owner itu nggak ngapa-ngapain, dia cuma diam, dia cuma tidur-tiduran, dia cuma jalan-jalan, dia tidak melakukan kerja. Yang kerja itu CEO, gitu ya. Jadi ibaratnya gitu ya, kesadaran itu ownernya atau yang punya pabrik. Dia tidak menjalankan pabrik, tapi dia yang memiliki pabrik, memiliki usaha, memiliki bisnis. Dia yang punya, tapi dia nggak menjalankan. Dia diem di singgasananya sendiri. Itu kesadaran. Nah, insting intuisi itu yang bertugas untuk menjalankan apa yang menjadi seharusnya, yaitu menjalankan pabrik. Kebijakannya semuanya di insting intuisi. Itu dia sebagai CEO yang bertugas menjalankan semua. Yang bergerak itu CEO-nya, yang bergerak itu. Nah, karyawannya itu pikiran itu karyawan yang bertugas untuk menjalankan perintah dan semua tugas dari CEO. Nah, seperti itu yang benar. Itu kalau kesadaran. Nah, orang yang tidak sadar itu kebalik. Pikiran mengontrol CEO atau karyawan mengontrol CEO, sehingga karyawan yang disebut dengan pikiran tadi, dia menjadi raja gitu loh. Jadi pikiran mengontrol perasaan itu salah ya. Pikiran mengontrol perasaan, dari pikiran ke perasaan itu keliru. Karena kalau seperti itu nantinya menjadi persepsi, menjadi sebuah persepsi. Apa yang Anda lakukan, semua tindakan Anda menjadi persepsi semua, berdasarkan logika gitu loh. Jadi dari pikiran menuju perasaan, pikiran mengontrol perasaan itu seperti karyawan mengontrol bosnya, mengontrol CEO. Ya kacau balau semua, karena pikiran itu tidak punya kemampuan untuk mengontrol sebetulnya. Karena pikiran itu cuman kacung, pikiran itu cuman budak, cuman anak buah gitu loh. Malah dia ngontrol CEO-nya. Kemudian jadilah kacau semua pabrik itu gitu. Jadi ibaratnya satpam, dia mengontrol CEO gitu. CEO-nya yang diperbudak gitu loh, diatur-atur sama kacungnya gitu, sama karyawannya, sama satpamnya. Kan aneh. Semua kebijakan pabrik diatur sama CEO, sama karyawan, sama itu satpam. CEO-nya manut. Akhirnya rusak semua tatanan. Nah, terus kalau yang sudah terjadi seperti itu, maka bosnya atau ownernya, maka dia tidak tampil, bosnya hilang. Kalau sudah anak buah itu mengontrol CEO, bosnya jadinya menghilang, kesadarannya hilang, sehingga terjadi ketidaksadaran itu, ego namanya. Nah, yang benar itu dari kesadaran kontrol insting, mengontrol pikiran, itu yang benar. Jadi Anda bertindak itu yang benar itu insting intuisi gitu loh, sing bener ngono. Nah, pikiran itu sebagai prajurit. Nah, kita kan salah, pikiran menjadi jenderalnya lah ya. Itu yang keliru sebetulnya. Ketika pikiran Anda jadikan sebagai jenderalnya, rusak semua kehidupan ini. Kesadaran Anda hilang. Nah, misalkan walaupun Anda nggak bertemu dengan bosnya atau kesadaran, kalau Anda bertindaknya pakai insting intuisi, bertindaknya itu pakai jenderalnya itu pakai insting intuisi, ya benar jadinya. Lama-lama jadi benar, lama-lama jadi benar. Anda cukup bertindak pakai insting intuisi, itu sebenarnya sudah jadi sebetulnya. Flow state akhirnya jadinya ya, flow state, mengalir.
Akhirnya jadi flow state, jadi mengalir. Jadi pikiran itu bertugas untuk menerjemahkan apa yang diinginkan insting intuisi, bukan sebaliknya. Pikiran mengontrol insting intuisi untuk sesuai dengan kehendaknya, itu salah. Nah yang benar kayak gitu ya, sadaran, insting intuisi, baru pikiran. Nah itu benar, trinitas, 3 dalam satu kesatuan utuh ya. Ayo Ranggo nembak. Oke bos, ini kan mau nembak tapi bosnya yang punya tembak itu belum pulang. Kok suwi ya mbak ya? Gak gue HP mbak. Waduh, mau tak WA loh Jen.